Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almahera dengan NPM A1C021037 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pendidikan dan peserta didik dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama manajemen pendidik, yang kedua manajemen peserta didik. Materi yang pertama yaitu manajemen pendidik. Pengertian manajemen pendidik. Menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengkomunikasian sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua yaitu tugas, kewajiban, dan hak pendidik, terdiri dari yang pertama tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 adalah perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua yaitu kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 yang antara lain yang pertama menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua mempunyai komitmen serta profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan yang terakhir memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang terakhir yaitu hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 adalah yang pertama, menghasilkan dan menjamin kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi pekerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat yaitu perlindungan hukum dengan melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir adalah kesepakatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya yang ketiga yaitu peran pendidik. Berikut adalah peran guru dalam nuansa pendidik yang ideal menurut Supardi pada tahun 2013. Yang pertama, guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasehat, guru sebagai modal dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, dan guru sebagai evaluator. Yang keempat yaitu penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi baik kompetensi yang bersifat sangat mendasar maupun kompetensi yang bersifat menuntut dan perkembangan dari profesi keguruan. Supardi pada tahun 2013 mengemukakan kompetensi pendidik sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua, penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Yang kelima yaitu pengrekrutmen dan seleksi guru dan staf. Terdiri dari yang pertama kriteria dasar seleksi antara lain yaitu rasional, ilmu, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerja dan perencanaan perekrutan pegawai. Yang kelima efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif dan jujur, dilakukan secara profesional. Yang kedua yaitu cara dan metode seleksi, di antara lain adalah seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan yang terakhir seleksi referensi. Selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Terdiri dari yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analisis. Yang kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minim.
Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan jumlah pelamar yang bermutu rendah dan bermutu tinggi. Yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program, tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. Yang keenam, untuk mengawasi identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keaktifan, teknik, dan pencarian perekrutmen yang beragam dari sumber jenis pelamar pekerja. Materi selanjutnya yaitu manajemen peserta didik. Yang pertama, pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Knezevic, pada tahun 1961, manajemen peserta didik merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada peraturan, pengawasan, layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Yang kedua yaitu langkah-langkah perencanaan peserta didik menurut Asmendri pada tahun 2012. Langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama forecasting, yang kedua objektif, yang ketiga policy, yang keempat programming, yang kelima yaitu prosedur, yang keenam schedule, dan yang ketujuh budgeting. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Yang keempat yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru. Yang pertama yaitu sistem promosi dan yang kedua sistem seleksi. Yang kelima yaitu kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kriteria acuan patokan, yang kedua, kriteria acuan norma, dan yang terakhir, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Selanjutnya yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan menurut Asmendri pada tahun 2012. Penerimaan merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh lembaga pendidik maupun perguruan tinggi lainnya. Yang ketujuh yaitu orientasi peserta didik. Orientasi merupakan pengenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung, dan perlengkapan sekolah serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Lingkungan sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga tata usaha, teman sebaya, kakak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan peserta didik, serta kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada pada lembaga.